Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel Rendra Hobby Official. Alhamdulillah, malam hari ini kita punya kesempatan lagi buat video satu arah seperti ini. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia nonton. Hari ini teman-teman semuanya, saya akan bercerita tentang event yang namanya event kemarin yang kita lakukan, yang kita ikuti, yaitu event Garut Excellence ya, yang series 2 2022. Tetapi di event ini kita lebih banyak bercerita tentang tim ini, yaitu tim Cicak Laut ya. Lebih dalam, kemarin kita sudah ada video yang peraturan dan persyaratan event. Yang kedua, kemarin kita sudah upload juga beberapa highlight ketika di eventnya. Dan sekarang post eventnya lebih dalam tentang membahas cicak laut. Oke ya. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasa, setelah event ya, setelah event mau mabar, mau atau event apapun yang kita ikuti, itu selalu kita bersih-bersih dulu ya. Terutama di bagian kaki-kakinya kita sudah bersihkan ya, dan termasuk ban, velg kita bersihkan, dan murnya, bautnya kita simpan di dalam box yang dalamnya ini kita isi WD-40 ya, karena ya memang begitu teman-teman. Kalau produk yang buatan Cina itu kalau tidak kita maintenance dengan baik ya banyak sekali efeknya ya, kecuali kalau memang merek-merek yang bagus ya. Kadang-kadang apabila kita seperti merek-merek seperti Vanquish atau RC4WD, kadang-kadang kalau kita lupa ya itu tidak masalah. Tapi berbeda dengan produk Cina seperti ini, kalau kita tidak maintenance dengan baik, nanti efeknya lumayan ya, lumayan ada. Nah, salah satu efeknya itu ketika main yang sudah masuk air, sudah masuk lumpur, yaitu karat. Nah, karat itu perlu kita persiapkan untuk itu supaya tidak terjadi ya karat itu ya kepada kit. Nah, maka dari itu saya membersihkan, terus direndam ya di WD-40 dan disemprot sedikit setelah kemarin dicuci agar mengurangi karat itu tadi. Oke, yang selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada panitia Garut Excellence series 2 2022 ya. Saya tahu teman-teman, kemarin itu teman-teman panitia itu di Garut Excellence hanya beberapa orang saja ya, dan itu cerita dari teman-teman di sana. Dan saya salut ya kepada teman-teman yang hanya bisa dihitung dengan jari panitianya, tapi itu keren ya, sudah mempersembahkan event yang seperti kemarin yang kita ikutin ya. Dan menurut saya ya itu totalitas sekali dari panitianya ya. Dan juga terima kasih kepada para sponsor ya, sponsor-sponsor seperti Jarum Super, terus RC Adventure Jabar ya, ada Tripoli, ada 2F Store, ada Skilo ya, ada DGRC ya, dan ada Hobby Star ya, ada Anhaf ya, terus banyak teman-teman ya, apa namanya ini, sponsor-sponsor yang kemarin mensupport acara kemarin di Garut Excellence. Dan ini nanti akan kita buka ya. Terus ada Ampera, terus ada workshop, ada gem-gem ya, gem-gem, terus ada Hobbyland ya, dan
terima kasih supportnya untuk para sponsor yang luar biasa. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kemarin itu teman-teman, selain kita berangkat ke event yang namanya Garut Excellence, nah, kami tim Cicak Laut itu memang berniat untuk ikut event ini sembari ikut juga camping ya. Kebetulan kami bersama tim 3 orang ini ya. Ini ada Kang Tono dan Kang Ega. Beliau ini memang hobi juga camping ya, dan kebetulan kami juga hobi camping. Akhirnya kita ya setipe dan akhirnya selain kita ikut event kemarin trailing, kita juga ikut camping ya. Makanya kemarin itu kita sudah persiapkan alat-alat untuk camping seperti awning ya, terus kita juga bawa velvet ya buat tidur malamnya, terus kita bawa meja, bawa kursi, bawa kompor ya, air bersih dan lain-lainnya, karena memang niat untuk camping juga ke Garut ini ya. Setelah Jumatan kita berangkat, kita siap-siap dan berkumpul di Tasik di salah satu teman kita namanya Kang Erik ya, dan di sana kita berkumpul dan kita berangkat habis Jumatan kira-kira sampai di lokasi itu jam 4 sore ya. Kenapa kami berangkat lebih awal? Oke. Teman-teman, tujuannya itu adalah supaya ketika scruting, ketika pengecekan pada mobil kit ya untuk event hari Sabtu dan Minggu itu bisa scrutingnya lebih awal. Nah, apa efeknya ketika scruting itu lebih awal? Nah, efeknya adalah kita akan mendapatkan nomor antrian ketika hari Sabtu dan hari Minggu, nomor antrian awal. Nah, niatnya tuh teman-teman, awalnya tuh kami memang niat berangkat lebih awal. Panitia mengumumkan bahwa scrutingnya itu hari Jumat tanggal 25 jam 5 sore, dan kami sudah datang di lokasi sekitar jam 4 sore, dan akhirnya scrutingnya diundur jadi jam 8 malam atau jam 9 malam, dan alhamdulillah kami tetap dapat antrian scruting yang pertama. Apa tujuannya kalau kita dapat itu scruting yang pertama teman-teman? Yang pasti adalah kami dari tim Cicak Laut itu memang niat untuk camping ya, menikmati camping juga sekalian untuk main RC di sana, supaya ketika hari Sabtu itu bisa startnya lebih awal ya, dan finishnya itu juga lebih awal. Jadi ketika setelah finish sampai dari siang hari sampai malam hari itu kita sudah santai dan tidak memegang kit lagi, tidak setel kit lagi ya. Jadi sudah siap untuk besok harinya. Ternyata teman-teman semuanya sesuai dengan rencana, kita mendapatkan start awal ya, dan start awalnya itu ya itu kalau tidak salah di hari Sabtu itu adalah start jam 9 pagi ya, jam 9 pagi kita start. Di hari Sabtu itu Cicak Laut ya itu mendapatkan trek yang nomor 1, yaitu yang kalau kita nyebutnya trek yang di belakang meja panitia ya, dan trek itu mantep juga, keren, dan start jam 9 pagi. Alhamdulillah karena kita urutan yang pertama jam 11.48 itu tim Cicak Laut itu sudah finish ya, sudah selesai, sudah finish. Setelah finish jam 12-an tadi itu kita punya banyak waktu untuk bersih-bersih kit ini ya, mengencangkan baut-baut yang ada di dalam sini ya, lalu ngasih WD 40 ya kepada kit ini ya, termasuk dengan cas baterai, termasuk mandi ya. Ya kira-kira jam 1 siang atau jam setengah 2 siang itu Cicak Laut ini sudah clear semuanya ya,
sudah clear, sudah bersih-bersih semuanya, sudah aman semuanya. Pokoknya di hari Sabtu jam 1, jam setengah 2 siang itu kit yang tim cicak laut khususnya ini itu sudah ready untuk besok harinya, sudah ready untuk hari Minggunya. Jadi dari jam 2 siang itu sampai malam kita memang menikmati acara camping yang ada di situ ya. Dan setelah selesai istirahat kita ngobrol-ngobrol ya di tenda, cerita-cerita ya, dan sambil menunggu teman-teman yang lain selesai. Dan malam hari panitia juga menyiapkan liwet ya, liwet untuk semua peserta, dan itu enak sekali. Nah, itulah keuntungan kalau kita bisa scouting ya lebih awal. Lanjut di hari Minggunya. Nah, di hari Minggu karena kita dapat antrian start awal, alhamdulillah sekitar jam 10 kalau tidak salah, jam 10-an, karena memang agak siangan, itu baru start masuk trek. Dan cicak laut itu masuk trek yang kedua, yang kedua, dan tim yang kemarin di trek 2 itu akan menyelesaikan yang trek 1 ya. Jadi kebalikan antara yang trek di hari Sabtunya. Nah, hari Minggu kita masuk ke trek yang 2 jam 10 pagi, dan kita masuk dalam trek seperti biasa, obstacle kita lewatin ya, masuk sungai dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita jam 11.40 kalau tidak salah itu sudah finish, sudah selesai, dan kita langsung bersih-bersih kit ya, dan kita nikmatin suasana camping ya, sembari kita beres-beres, siap-siap, dan sampai ke acara door prize dan pengumuman ya. Dan alhamdulillah termasuk tim cicak laut juga mendapatkan motor ya, motor dari mereknya Snow Panther Hobby ya. Ini bracket motor 21T, dan ini door press dari Hobbyland ya, Hobbyland bracket motor. Harganya sampai sekarang masih ada. Nah, teman-teman semuanya, menyelesaikan semua obstacle tentunya itu memilih cara yang tepat ya, dan efektif untuk menyelesaikan banyak obstacle itu. Dan alhamdulillah kemarin itu cicak laut menyelesaikan obstacle yang disediakan, yang disuguhkan oleh panitia dengan cukup cepat, dan kebetulan kita antriannya di awal, maka trek ya, khususnya trek yang hari pertama itu tidak terlalu banyak ya yang rusak ya. Dan memang hari kedua kita sudah masuk trek dalam keadaan trek yang cukup rusak ya, bekas karena hari kemarinnya. Tapi itu tidak masalah, justru yang hari keduanya itu malah finishnya lebih cepat. Nah, alhamdulillah teman-teman, kemarin itu eventnya itu keren ya, tempatnya, suasananya itu juga mantap, sampai sinyal tidak ada di situ. Ya, kita bahkan susah memberitahu bagaimana keadaan di sana ya, info terupdate kepada keluarga ya. Jadi ada beberapa jaringan yang bisa ada dapat sinyalnya ya di sana kemarin. Ketika kemarin di hari Minggu itu juga saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di sana, nanyain tentang, Om, bagaimana dengan treknya ya, mantep nggak treknya. Terus ya macam-macam pertanyaan tentang trek yang kebetulan banyak yang tanya ke saya, dan tentunya saya menjawab tidak karena saya tidak terlalu ahli untuk menilai ya, untuk menilai trek. Yang perlu diketahui itu menurut saya teman-teman, trek yang trailing itu ya seperti yang kemarin yang Garut Excellent itu trailing jalan, dan panitia open track membuka jalur babat
jalurnya ya, bikin jalur sendirinya ya, jadi open track, jadi tidak menggunakan track yang lama, jadi track yang baru dibuatnya ya, dibikin, dan itu trailing sampai turun ke bawah terus naik lagi ya, itu sangat cocok sekali trailingnya, mantap sekali trailingnya ya. Ada beberapa track yang technical ya, dan track yang technical itu salah satu syarat untuk track technical itu harus menggunakan polish land ya, polish land, karena kalau technical itu seperti negatifnya itu ya lumayan panjang dan cukup negatifnya lumayan miring ya, yang harus menggunakan winch depan dan winch belakang secara bersamaan ya. Nah, jadi untuk track technical itu syarat utamanya adalah harus menggunakan polish land. Kenapa kok harus menggunakan polish land? Karena kalau kita buat track dengan tidak menggunakan polish land, padahal kita tuh membuat track itu untuk technical, tapi karena tidak ada polish land, maka mobilnya itu bisa ngambil jalur yang mudah akhirnya di luar track yang kita buat jadinya. Nah, harus ada polish land. Nah, dan kemarin itu juga termasuk jalan untuk drivernya ya, untuk pemegang remote-nya itu lumayan ekstrim juga teman-teman ya. Ada beberapa orang yang ya itu ya apa namanya, kepleset ya. Ya, untung masih banyak pegangan ya, dan alhamdulillah semua selamat, tidak ada yang cedera ya, tidak ada juga yang apa namanya di grup pun tidak ada kendala yang berarti, alhamdulillah selamat, dan bahkan selamat sampai ke rumahnya masing-masing ya. Nah, jadi teman-teman semuanya track yang kemarin di Garut Excellence ini top ya untuk trailing ya. Bahkan ada yang selesai jam 4 sore, jam setengah 5 sore baru finish, dan itu perjalanan yang luar biasa pasti. Nah, teman-teman semuanya, inilah gambaran tentang event Garut Excellence yang 2022 ini, yang series 2 ini. Itu gambarannya. Poin utama dari video pada hari ini itu adalah memang sangat penting kita mengikuti event-event yang ada di daerah kita ya, khususnya kami di Jawa Barat harus ikut event-event yang diadakan oleh teman-teman komunitas yang ada di Jawa Barat ya, karena kita perlu mendukung event itu supaya suatu saat kalau kita membuat acara pun teman-teman yang di luar kota pun juga mau ikut ya di acara yang kita buat suatu saat nanti. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai saat ini ya, di menit kesekian ini. Saya mengundang teman-teman untuk hadir di event Kejurda Jabar ya, seri 1, yaitu dilaksanakan di kota Ciamis ya, Ciamis, Jawa Barat ya, pada tanggal 20 Maret 2022, dan semua panitia termasuk kami sudah mempersiapkan dengan segala cara untuk bagaimana nanti memuaskan teman-teman yang hadir di event yang namanya Kejurda Jabar seri 1 2022. Oke, teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan untuk teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.